Hati-hati, mungkin ini perlu dipertimbangkan juga karena untuk sekarang kan kepemilikan tanah dan bangunan kita itu kedetek ya sama kantor pajak. Mereka emang punya entah nyari data bisa lah, pokoknya dapet datanya. Mereka bisa tahu nih kita punya apartemen di sini, punya rumah di sini. Kita pakai Ferrari buat ketemu klien gitu kan. Salesnya pakainya Range Rover. Iya, benar. Oke. Dividen itu memang untuk saat ini ketika kita tarik itu bisa nggak kena PPh alias PPh-nya 0%. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Oke, sebentar lagi kita mau masuk ke musim lapor pajak. Dan tentunya kita mau tahu gimana caranya kita bisa bayar pajak sedikit-dikitnya, tapi masih sesuai dengan aturan pajak. Soalnya gue yakin di dunia ini, semuanya nggak ada satupun yang volunteer mau bayar ekstra pajak lebih gitu. Nah, soalnya ini menarik ya. Soalnya buat satu barang yang kita beli, ini kan teman-teman lagi banyak hype tentang kripto gitu misalnya. Buat kripto yang sama, kita tuh bisa kena pajak kecil, sama kita bisa kena pajaknya gede. Nanti gue bakal jelasin sedikit-sedikit dan gue bakal sharing beberapa tipe metode investasi dan juga ini terkait dengan beberapa tipe pekerjaan ya, mau freelancer, pegawai, pebisnis, kita bakal explore perpajakan. Makanya hari ini gue undang teman gue, Angie, ya. Makanya mungkin teman-teman yang udah nonton dari tahun lalu, ya dia udah muncul berkali-kali di sini ya. Thank you, Angie, udah datang lagi. Thank you udah diundang lagi. Ya, buat berbagi-bagi. Nah, mungkin yang pertama-tama yang gue pengen bahas itu mengenai investasi. Soalnya kan kayaknya literasi keuangan orang-orang Indonesia ini udah mulai naik terus kan. Yes. Apalagi aplikasi-aplikasi investasi itu udah banyak. Dan ini mulai dari yang paling low risk ke yang paling high risk, kita bakal bahas semuanya. Nah, kalau misalnya untuk reksadana, Ji, itu kan kita bisa beli dari aplikasi maupun bank kan. Iya. Itu perpajakannya kayak gimana sih? Oke. Ini reksadana ditanya perpajakannya ya. Berarti ini perpajakan untuk orang yang punya unit reksadana gitu kan ya. Iya, orang yang maksudnya. investasi. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu di undang-undang bahkan ya dibilang bahwa kalau reksadana itu bukan objek pajak. Jadi kalau kita punya keuntungan dari si reksadana ini itu tuh udah nggak dikenakan pajak gitu. Tapi memang nanti ini karena konteksnya kan buat lapor-lapor SPT gitu ya. Tetap si reksadana ini kita perlu masukin ke dalam list asetnya kita. Oke. Gitu. Jadi saat nanti di bulan Maret kan ya kalau nggak salah ya? Iya, Nah, betul. kan. Deadline-nya akhir Maret. Akhir Maret. Berarti yang kita perlu lakukan adalah cuman kasih unjuk kita punya reksadana di mana aja, standingnya aja gitu ya. Betul. Mungkin gue tambahin mungkin sedikit logikanya kayak gini kali ya. Soalnya reksadana kan sebenarnya isinya itu adalah obligasi, saham segala macam kan. Dan sebenarnya obligasi ini udah kena pajak duluan gitu. Udah ada pajaknya sendiri-sendiri. Udah kena pajak sendiri. Jadi waktu ke reksadana ini udah jadi bersih gitu. Bener, biar nggak double juga. Biar nggak double. Oke, terus kalau misalnya saham Indonesia itu kayak gimana? Oke, kalau saham Indonesia, ini kita ngomongin yang listed ya, yang listed di Bursa Indonesia. Nah, itu kena pajaknya adalah 0,1% dan bentuknya final dari harga jual. Jadi, nggak lihat kira-kira keuntungannya berapa ya dari harga beli dikurang waktu kita jual, itu selisihnya terus dikenain pajak, enggak. Pokoknya dilihatnya cuman dari pas kita jual, pas kita lepas di harga berapa itu kaliin 0,1%. Harga transaksi saat jual berarti ya, 0,1% ya. Betul. Ya, berarti ini mungkin advantage-nya kalau misalnya kita ngerti saham ya. Soalnya kalau misalnya kita, kalau misalnya kita jago main saham, kita bisa cuan 1M. Bener. Itu kan berarti kan cuma 0,1% dari 1M-nya. Sedangkan kalau misalnya orang yang kerja, ya kan kalau misalnya bisa dapat 1M, misalnya dia kena tax bracket-nya berapa penambahan itu. Sorry, kan? tadi bukan dari 1M ya, ini cuannya 1M atau? Cuannya? Kan ini harga jual. Harga jual. Ya, Benar-benar, oh iya. Iya, harga jual. Iya benar. Berarti kalau, ya tergantung dia dapat persentasenya berapa. Misalnya dia masukin 1 miliar, dia dapat 1 miliar lagi, berarti kan 2M kan. Berarti dia bayar 0,1% dari 2M-nya. Betul. Walaupun cuan dia 1M. Ya, gitu kan kira-kira kan. Ya, itu oke lah, masih kalau misalnya orang yang jago investasi saham kalian sangat-sangat diuntungkan. Benar. Terus kalau misalnya saham Amerika kayak gimana? Oke. Nah, kalau saham Amerika itu nggak bisa kena 0,1% final. Jadi kalau saham Amerika atau saham, pokoknya saham di luar Indonesia lah ya. Oh, saham China, saham Eropa, apapun. Dan gitu ya. ini saham Indonesia pun tuh kita mesti bedain ya listed, non-listed gitu. Itu tadi 0,1% final hanya untuk yang listed saja.
Maksudnya listed ini maksudnya sudah IPO? Diperdagangkan, iya. Oh, IPO. yang IPO. Oh, oke. Oh, kalau gitu kita balik ke saham Indonesia dulu. Maksudnya lu yang, kalau misalnya kita beli saham Indonesia, ya oke, soalnya kan bisa private kan? Betul. Perusahaan bisa ada yang private, bisa ada yang publik. Iya. Nah, berarti kan gue bisa jual beli PT juga sebenarnya. Benar, jual gitu kan? beli PT Oke, emang maksudnya. kalau misalnya jual beli perusahaan itu kayak gimana? Kalau misalnya gue ambil sahamnya PT orang lain, emang perbedaannya apa sama saham yang udah publik? Oke, nah kalau kita misalnya dari sisi penjual ya, dari sisi yang jual nih saham kita mau jual. Nah, itu dilihatnya bukan dari harga jualnya, tapi dari capital gain yang terjadi. Jadi nilai buku dibandingin harga pasar saat itu. Jadi mesti dinilai dulu. Nah, nanti pajaknya apa? Pajaknya tergantung. Kalau itu adalah orang pribadi yang punya saham, berarti kena tarif pajak progresif orang pribadi. Tapi kalau badan yang punya, berarti kenanya ya pajak badan gitu. Oke, menarik ini ya. Berarti kan ya dilihat dari keuntungannya berapa gitu. Betul. Kan. Keuntungan berapa berarti dari tapi kan waktu kita bikin PT, berarti dilihat dari setoran modalnya berapa gitu. Nilai buku sahamnya. Nilai buku sahamnya yang ada di PT berapa Betul, gitu kan. itu adalah nilai bukunya nih, harga beli kita dulu. Waktu di awal-awal waktu mendirikan PT. Iya. Besok waktu transaksi Waktu itu jual, mesti dinilai dulu sahamnya. dinilainya kan berdasarkan nilai transaksinya kan. Misalnya belum tentu. Enggak, jadi kalau even di undang-undang ya, itu dibilang kalau mau menjual saham, pokoknya yang terkait saham lah ya, dari yang private terutama, itu harus dilakukan penilaian dulu terhadap harga saham menurut harga pasar saat itu. Oke, gitu. menarik. Angkanya berapa, diselisihin sama nilai bukunya, itulah yang jadi capital gain-nya alias keuntungan. Menarik. Oke. Ya cuman ini gua rasa nggak gitu sering lah ya. Bener, mungkin cuman hanya beberapa yang nggak seper-1000 majority. orang Bener, nggak majority orang-orang gitu sih. Oke, kalau gitu yang lebih use case lebih sering deh. Kita ke saham luar negeri, apapun tadi ya, mau US, mau China, mau Eropa gitu. Saham luar negeri kayak saham private di Indonesia. Jadi kenanya dari capital gain. Kenanya dari capital gain. Betul, tapi kan kita nggak perlu penilaian atau gimana-gimana ya. Karena kan kita udah tahu juga waktu beli harganya berapa, waktu jual udah ada harga pasarnya kan waktu kita jual. Ya udah tinggal diselisihin aja. Balik lagi, kalau yang punya orang pribadi kena progresif, kalau yang punya badan kena pajak badan. Oke. Nah ini menarik nih, soalnya ya pasti di mana-mana tadi kan kita mau taat aturan. Iya. Yeah. Tapi kalau bisa kita bayar sesuai dengan aturan. Yeah, okay. Nah, tapi gini, tentu kan kalau misalnya orang, apalagi udah berkeluarga gitu kan, kalau misalnya cowoknya itu yang kerja dan gajinya tinggi, misalnya dia udah dapat tax bracket-nya itu 20% atau 30% gitu kan. Nah, kalau misalnya gitu kan, sedangkan istrinya misalnya tidak bekerja. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan ada kalau misalnya ini ngikutin pajak progresif, punya kepentingan dong. Kalau gitu gue daftar akunnya jangan pakai akun pribadi si suami gitu. Pakai yang istri punya aja yang nggak kerja. Kan dia punya tax bracket jadinya sangat rendah gitu. Oke. Nah, itu bisa kayak gitu dong? Jawabannya adalah tidak bisa. Nah, di Indonesia menganut kalau suami istri itu adalah satu kesatuan. Sehingga walaupun NPWP-nya terpisah, ketika dapat penghasilan, suami dan istri dapat penghasilan, itu harus digabungkan terlebih dahulu, dihitung ulang, baru di-spread lagi kalau NPWP-nya ada 2. Oh, jadi kalau misalnya NPWP terpisah pun bukannya masing-masing? Ketentuannya harus digabung, walaupun saya rasa ini banyak yang nggak tahu sih. Cuman kalau di peraturan pajaknya, ngomongnya gitu. Oh, ngomongnya gitu di peraturan pajaknya. Tapi iya, soalnya secara prakteknya kayaknya masih banyak orang yang nggak tahu mungkin aja. Jadi mereka perlakukannya seperti terpisah aja gitu. Bener, orang kayak masih, ya udah pakai NPWP istri saya deh. Padahal seharusnya sih itu digabung sih. Oke, mungkin kecuali kalau misalnya dia punya ketentuan pisah harta kali. Nah, kalau gini, pisah harta itu membuat si suami istri ini harus punya NPWP masing-masing. Itu udah pasti. Nah, tapi pisah harta ini tidak menggugurkan kewajiban tadi untuk menggabungkan penghasilan dulu lalu dihitung ulang. Menarik. Berarti no escape lah dari situ. No escape. Kecuali sudah cerai baru boleh masing-masing gitu. Ya, siapa tahu saham US udah 50 miliar gitu. Pura-pura cerai. Enggak, gue nggak strateginya ekstrim banget. Bercanda. Nah, oke. Menarik. Tadi lu juga sempat singgung mengenai kalau misalnya PT private tadi ya, itu kalau misalnya pemiliknya itu PT kayak gimana gitu. Ya kan pemegang sahamnya PT. Nah ini sama nih berarti. Kan saham Amerika,
bisa aja kita belinya itu atas nama pribadi, atau kita bisa aja belinya itu atas nama Badan. PT, Ya. gitu kan. Dan kalau misalnya PT, ini kan dua mekanisme yang berbeda. Kalau misalnya pribadi, berarti progresif ya tadi kan, dari bisa sampai maksimal itu 35%, 35 gitu kan. Boleh sharing nggak kalau misalnya badan ini berarti kenanya berapa persen? Nah, oke. Secara general, PPh untuk badan itu sekarang di 22%. 22%. Betul, 22%. Tapi memang masih ada fasilitas-fasilitas tertentu yang bisa bikin rate-nya lebih rendah dari itu. Contohnya kayak apa tuh? Misal, kalau seandainya si perusahaan ini omsetnya masih di bawah 50 miliar, itu ada benefit namanya pasal 31E. Jadi ada bagian tertentu dari keuntungannya itu yang bisa kena cuman 50% dari si 22% ini, alias 11%. Gitu. Tapi ada hitung-hitungannya lagi sih, nggak bisa seluruhnya. Tapi yang nggak bisa seluruhnya yang apakah ini bisa diasumsikan? Berarti kalau kayak gitu kenanya 11% kira-kira, atau ini tuh kayak maksudnya cuma 11 ya, paling hitung-hitungannya kecil aja, jadi 11,2%, 11,1%. Actually atau... itu rumusnya adalah kalau bagian revenue kan tadi 50 miliar 50 ya. miliar. Ini hanya 4,8 miliar dari 50 miliar itu yang boleh dikenakan 11%. Oke, berarti 4,8 miliarnya boleh kena 50% kali 22% tadi. Di atasnya itu kena 22%. Betul. Oke, tapi ini kan ini omset atau Omset. Jadi nanti ada kayak proporsi lagi bawahnya. Kan kalau PPh badan itu kan dikenakannya atas keuntungan kan? Iya. Atas net income lah. Benar. Ya, jadi nanti ada rumus-rumusnya lagi tuh. 4,8 dibagi total revenue-nya dia, baru dikali net income yang kena pajak gitu. Iya. Soalnya kan kalau misalnya ini itu adalah omset, sedangkan kalau misalnya kita sama Amerika ya, misalnya sama Amerika, ya gue belinya pakai PT aja gitu kan. Buat cuan gue bisa mencapai 5 miliar setahun aja kan, itu kan berarti kan misalnya kalau misal gue bisa dapat 10% setahun gitu ya, berarti kan gue butuh 50 miliar gitu. Ya kan investasi gue gitu kan, baru gue dapat 5 miliar setahun gitu kan. Nah, tapi gimana cara dia ngelihat profit and loss? Apakah dia akan ngelihat dulu kita belinya berapa, lalu kita jualnya berapa untuk saham ini, atau kalau misalnya di PT itu berarti kita lihat pokoknya P&L tahun itu gitu. Lu cuannya berapa tahun ini, loss-nya berapa tahun ini, pokoknya net income-nya berapa gitu. Jadi dia nggak peduli sama harga beli kita kalau misalnya saham Amerika di PT. Harusnya sih kalau di PT itu kan wajib pembukuan ya, Leon. Berarti bakal tercatat tuh waktu kita beli, itu kita beli di angka berapa. Karena pasti dicatatnya kan ada nilai bukunya gitu kan. Bener. Nah, udah gitu bisa jadi ada kita mark to market, alias kita nyesuaiin terus dengan harga market kan. Kita adjust sampai terlihat harga pasar ya. Gitu. Ketika kita mark to market kan kita juga ada komponen, jadi teknis banget. Ada komponen P&L laba atau rugi yang kita akuin. Ngerti. Berarti sebenarnya kalau misalnya di PT, berarti ini bukannya kita bayar pajak waktu kita cash out dong. Tapi setiap tahun, misalnya sekarang kita beli saham Apple gitu kan, harganya $1.000. Bisa akhir tahun ini jadi $2.000, tahun depan jadi $3.000. Bisa waktu gua cash out, tahun depan lagi itu di $4.000 gitu misalnya. Nah, gue bukan bayar pajaknya waktu gue jual di $4.000, tapi waktu gue setiap tahun jadi 1.000 ke 2.000, 2.000 ke 3.000. Ini bakal jadi teknis banget sih actually, karena kita masuk ke PSAK nanti jadinya. Cara lu mencatat gitu. Karena tergantung, kalau memang kepentingannya adalah untuk trading, iya bener. Sebelum dilepas pun kita udah ada komponen yang masuk ke P&L. Tetapi kalau ini investasi untuk jangka panjang, bisa jadi kita nggak perlu mark to market terus gitu sih. Tergantung ya gitu sih. Ya intinya tujuan investasinya apa gitu. Itu secara garis besar udah jelasin, orang yang punya masalah ini, gue yakin yang punya duitnya gede sampai harus bikin PT bisa tanya konsultan sendiri. Iya, betul. Tapi kira-kira kayak gitu. Oke, menarik. Abis itu jadi tinggal bisa dipilih ya yang mana yang lebih cuan, bisa pakai PT atau bisa pakai ya atas sama pribadi sendiri aja kalau misalnya saham US. Tapi yang PT pun misalnya tadi kita udah pakai 20% atau enggak bahkan 11% gitu kan, tergantung dari hitungannya. Kalau misal PT ini udah untung, kita kan sebenarnya bisa tinggal tarik balik ke nama pribadi pakai mekanisme dividen gitu ya. Iya, keuntungan yang didapat untuk si pemegang saham, tarik cuan gitu ya. Tarik cuannya. Ya, jadi sebenarnya dia bisa kena ya kalau misal pakai PT ada cara supaya bisa kena 11% yang tadi kan. Asalkan ketentuan-ketentuannya itu dipenuhi lah dan lu tariknya pakai dividen gitu ya. Oke, nanti kita bakal bahas yang bagian dividen, bolehnya apa aja. Terus kalau misalnya ke properti deh,
Kayak gimana? properti. Misalnya untuk sewa menyewa ataupun untuk jual beli. Itu kan sering juga nih, dan gue yakin setiap orang pasti minimal bakal melewati sekali lah proses jual beli Iya. gitu. Iya, Oh, oke. mudah-mudahan lebih gitu, jadi punya propertinya banyak. kayak Leo deh. Amin. Kalau properti di Indonesia itu properti semuanya dikenakan pajak final. Kita mulai dari sewa menyewa dulu ya. Kalau sewa menyewa itu bagi si pemilik bangunan, tanah dan bangunan ini, kalau dia menyewakan, dia itu kena pajak 10% final gitu dari harga sewanya. Ini mau apapun, mau apartemen, mau office, mau tanah, mau ruko, office Yes, building, itu semuanya betul. 10%. Pokoknya sewain properti 10%. 10%. Yang membedakan hanya kamu nyewainnya ke siapa. Rate-nya tetap sama, 10% final, tapi kalau kita nyewainnya ke badan, badan punya kewajiban untuk motong 10%. Tapi kalau kita nyewainnya ke orang pribadi, berarti kita punya kewajiban untuk setor sendiri 10%-nya. Gitu. Tapi ya, sejujurnya ya, sejujurnya, kayak nggak perlu ngomong udah ketawa sendiri. Sejujurnya, setahu gue, ya coba dicek deh ini orang-orang yang punya apartemen berapa banyak yang lapor dan bayar PPh 10%. Soalnya dari pribadi ke pribadi kan, banyak, ya setahu gue ya banyak orang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, mereka nggak bayar 10%-nya. Iya. Tapi mungkin harus hati-hati, mungkin ini perlu dipertimbangkan juga. Karena untuk sekarang kan kepemilikan tanah dan bangunan kita itu kedetek ya sama kantor pajak. Mereka emang punya entah nyari data, bisa lah pokoknya dapet datanya. Mereka bisa tahu nih, kita punya apartemen di sini, punya rumah di sini. Nah, dan itu semua, aset itu kan wajib kita laporin di SPT. Kalau nggak dilaporin, masalah nanti dianggap kita belum melaporkan penghasilan. Iya. Karena Tapi kalau ada misalnya aset yang diumpetin. kalau misalnya mereka laporin, mereka udah beli ini PT Ya. gitu kan, apartemen di SCBD, di sini, Ya, tapi ya. bilangnya kosong terus, nggak pernah kesewa-sewa gitu. Nah itu nanti jadinya nggak wajar. Oke. Si kantor pajak itu bisa melakukan kayak visit. Jadi dia ngecek beneran kosong apa enggak gitu. Mungkin ini yang udah masuk ke radarnya mereka kali ya, yang bakal digituin. Bener. Mungkin yang kayak ya tanah dan bangunannya ada banyak gitu ya di SPT, tapi kok dari penghasilan sewanya nggak ada sama sekali. Kan jadinya nggak wajar ya. Dari logika ke sana. Iya. Oke. Dia nggak bisa bilang, oh gue nggak percaya nyewain, gue cuma mau capital gain aja, nggak apa-apa, gue bayarin service charge. Nggak Iya, mungkin makanya kayak kan gitu ya. bayar IPL juga mahal ya. Iya. Sayang gitu. Oke, menarik. Oh, dilihatnya dari situ ya. Oke, Ya. jadi ya ini silahkan teman-teman pertimbangkan ya. Kita udah sharing yang baik dan benar bagaimana. Yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Terus kalau misalnya untuk jual beli. Jual beli ya. Oke, kalau jual beli dari sisi penjual dulu nih. Dari sisi penjual itu juga kenanya pajak final 2,5% dari harga jual. Oke. Jadi belum menganut capital gain. Kalau menganut capital gain nangis kali ya. Properti kan. Belum tentu kalau misalnya jualnya harga rugi kan jadi nggak usah bayar pajak. Kan banyak yang BU jual. Bener ya. Oh kalau BU ya. Bener. BU kan banyak gitu. Makanya kasihan udah BU jual rugi tapi masih kena tetap pajak. Kena pajak Iya, itu. 2,5%. Iya, makanya. Ini curhat lagi. Enggak sih. Biasanya nggak pernah jual rugi. Oke. Kan kata teman-teman di luar. Oh, kata teman-teman di luar. Oke. Tapi mungkin buat rata-rata kebanyakan orang sih mungkin masih menguntungkan gitu ya. Jadinya kenanya 2,5% dari harga jual. Itu dari sisi penjual ya. Kalau dari sisi pembeli itu kenanya BPHTB. BPHTB ini kan pajak daerah. Kalau yang gue tahu rata-rata 5% ya BPHTB ini. Tapi itu kayaknya diputuskan daerah masing-masing sih. Oh, menarik. Oke. Karena pajak daerah. Iya. Nah, terus yang tadi lu ngomongin kan berarti kan untuk secondary market dan primary market ya, tahun kedua maupun yang tahun pertama. Sebenarnya kan developer pun juga bayarnya sama peraturannya kan 2,5%. Tapi kita kan sebagai penjual, kalau misalnya kita mau jual rumah, intinya kalau misalnya kita mau nerima uang 1M, 2M atau berapapun harga rumah itu, kita bakal kena potong 2,5% pajak penghasilan gitu kita ya. Kita setor sendiri. Oh, kita store sendiri, Yes, kita store sendiri. Oke. Ya. Oke, ya biasa pengalaman gue sih notarisnya bakal kasih hitungannya kan. Ini harganya berapa, Benar. silakan Biasanya lu store sendiri. diurusin notaris sih. Iya, oke. Nah, tapi kan kalau misalnya di primary project ya, kalau misalnya kita masih beli rumah-rumah baru gitu dari developer yang gede, menengah gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang free, free perpajakan gitu. Oh, oke. Nah, itu berarti itu sebenarnya developernya yang bayarin
developer, kalau misalnya dari segi pembeli berarti kan harusnya bayar 5%. Berarti kalau Betul. misalnya developer sebagai penjual itu ngomong free perpajakan, sebenarnya itu bukan free. Tapi sebenarnya itu 5%-nya ini udah dimasukin ke harga Mungkin ya, ke harga si jualnya gitu. jualnya. Soalnya kan developer kan harusnya bayar 2,5% plus si pembeli harusnya bayar 5%, 5% kan? benar. Berarti kalau misalnya mereka ngomongin free, ya itu sebenarnya si orang yang beli someone has to pay kan ujungnya. Berarti developernya yang bayar. Gitu. Ya mungkin dia yang nanggung. Nah mungkin yang sekarang kan ada PPN ditanggung pemerintah ya. Oke. Kalau dengar-dengar kan itu PPN ditanggung pemerintah itu khusus untuk rumah tapak dan susun alias apartemen gitu, termasuk ruko juga deh kalau nggak salah baca peraturannya. Itu kalau beli sampai Juli 2024 ya, Juni 2024 itu free PPN-nya. Asal di bawah 2M ya kalau nggak salah. Asal di bawah 2M. Asal di bawah 2M. Ya, setahu gue asal di bawah 2M atau enggak, di atas kayaknya boleh. 5 sampai 5, tapi yang ke cover tetap 2M gitu. Oh, oke, Iya, oke, yang ngerti. cover 2M. Ngerti. Berarti kalau misalnya kita beli rumah harganya 2M, PPN-nya 0. Iya. Habis itu kalau misalnya kita beli rumah yang harganya itu 3M, 2M-nya 0, 1M tambahannya itu kena PPN 11%, kayak biasa. Oke, menarik. Iya. Ya, jadi bisa dipertimbangkan kalau misalnya mau beli rumah. Saatnya. Saatnya. Lewat dari itu sampai Desember masih dapat, tapi cuma 50% sih. Oh, dari Juli sampai Desember. Itu masih dapat, Masih tapi dapet. fasilitas PPN yang ditanggung sama pemerintah cuma setengahnya. Betul, Berarti cuma kalau misalnya setengahnya. 2M, ya kita bayarnya 5,5% gitu ya. Iya, Oke, benar. ngerti. Oke, selanjutnya kalau misalnya deposito, kan semua orang gue yakin punya deposito kan. Ya. Itu pajaknya kayak gimana? Deposito itu pajaknya final juga, dan itu 20%. Jadi 20% dari bunga yang kita dapetin ya, bunga depositonya. Oke. Gitu. Dan itu udah otomatis dipotong waktu kita terima bunga, ya udah tinggal 80%-nya aja yang kita. Oke, berarti itu kita nggak usah lapor apa-apa ya. Begitu kita berbunga dari bank, maksudnya kita udah nggak perlu mikirin lagi gitu. Soalnya Benar. begitu kita dikasih bunga sama bank, itu udah bunga yang dipotong pajaknya. Gitu. Bener, memang nggak perlu setor lagi. Tapi kalau kita ngomong lapor, kalau gue pribadi, better masukin aja sih. Iya, ada bunga deposito berapa. Oke, gitu. oke. Kalau misalnya SBN gimana? Oke, kalau SBN dia Mungkin, itu... kalau teman-teman yang belum mengerti konteks SBN ini surat berutang negara gitu ya. Iya, Jadi iya, kayak iya. treasury kita bisa beli FR, ya kan, yang tipe-tipe semodel kayak gitulah yang dirilis sama Ori gitu gitu. ya. Nah kalau itu kan kita keuntungannya juga atas si kuponnya itu kan ya. Nah si kupon atau bunganya ini itu kenanya juga final. Dan tapi lebih kecil, dia kena 10%, bukan 20%. Oke. Ya jadi pilihannya tadi teman-teman udah dengar. Terus kalau misalnya kripto kayak gimana? Sekarang lagi hype banget nih kripto nih, tahun ini kripto nih. ya. Kripto mungkin secara general aja ya, gue nggak terlalu nyemplung banget di dunia perkriptoan ini. Dia kan memang ada peraturan khusus yang dibuat untuk pajak kripto ini kayak dari 2022 pertengahan gitu. Nah, untuk kripto secara general jual beli gitu ya, dikenakan ada 2 tipe pajak, PPN dan PPH. Kalau seandainya kita sebagai penjual tuh kenanya PPH 22, itu sifatnya juga final. Besarnya berapa? Besarnya itu 0,1% kalau transaksinya itu di platform yang terdaftar di Bapepti, tapi kalau nggak terdaftar dia 0,2%. Terus kalau dari sisi pembeli itu kena PPN. Nah, tapi PPN-nya nggak 11%, tapi 1% dari PPN yang saat ini sedang berlaku. Jadi 1% kali 11%. Oh, kecil banget dong. Which is 0,11%. Nah, itu tapi yang terdaftar di Bapepti. Kalau enggak, 0,22%. Jadi naik 100%. Oke, berarti tadi 0,11%. 0,11 PPN-nya ya. 0,11. PPH-nya tadi? 0,1. 0,1 berarti 0,21 gitu kira-kira dong totalnya. PPN sama PPH yang kita harus bayar kan? Oh, ini Buy sell gitu ya? tergantung. Kalau kita lagi jual kenanya PPH, kalau kita lagi beli kenanya PPN. Oke, ngerti. Iya. Oke. Berarti waktu kita beli kita kenalnya 0,11, waktu kita jual kita kenanya 0,1. Oke, Betul. menarik. Iya, berarti sebenarnya ini ada kemiripannya kayak saham Indonesia gitu ya? Siapa tahu ada final Iya. dari harga jual. Ya kalau misal orang-orang yang jago main kripto dan dia bisa multi-bagger, Iya. ya kan dia dapat cuannya tinggi, persentase yang dibayar bisa sangat sedikit gitu. Dia dibandingin sama kalau misalnya kita
kerja ya, kalau misalnya kita Nah, kerja kan, iya. ya kan progresifnya kan bisa sampai 35% gitu. Kok ini Iya. 0,11 cuma seperberapanya. Betul, Iya. tapi jantungan nggak sih itu, Leon? Ya, Iya, jantungan. harus pintar makanya, Oh, iya, harus pintar. ya. Oke, oke, Iya, oke. ini bukan rekomendasi ya. Iya, Kalau misalnya tidak bisa menerima resikonya kripto, resikonya saham Indonesia, jangan nyemplung. Iya. Dan juga jangan asal beli gitu. Nah, oke. tapi exchange kripto ini kan ada banyak, ya kan? Ada yang Indonesia, ada yang di luar negeri gitu. Iya. Nah, tadi kan yang lu bilang kalau misalnya di Indonesia itu kena 1% sama 0,11%. Dan ini kan asumsi gue itu udah secara otomatis kan? Iya, Di dipotong, betul. Kita kayak dipungut dan dipotong. Kita Iya. nggak perlu nyetor sendiri. Di exchange itu udah terlaksana sih sama kayak saham Indonesia gitu Iya, kan? bener. Jadi kita udah nggak usah lapor, kita udah nggak usah apa namanya Setor-setor gitu, store iya. 0,1%, nggak usah hitung-hitungin, itu udah Iya. secara otomatis. Betul. Nah tapi kan ini kan pasti cuma bisa berlaku untuk yang tadi lu bilang yang udah terregulasi di Indonesia. Sedangkan ada juga exchange kripto yang di luar negeri yang nggak terafiliasi sama Indonesia lah gitu Iya. kan. Nah kalau gitu bedanya apa? Apa nggak di luar negeri lebih enak kalau gitu? Yang di luar negeri itu kan udah nggak kena potong 0,11 sama 0,1% ya Iya. kalau kayak gitu. Jadi nggak ini ya, Jadi- kayak kesannya nggak kedetek di Indonesia gitu ya. jadinya. Iya, kesana kan berarti kan yang di Indonesia kita harus bayar pajak, yang di luar negeri kita nggak usah bayar pajak gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk yang di luar negeri ini sebenarnya Indonesia tuh bisa menunjuk ya, dia jadi pemungut PPN, tapi PPN aja nih. Jadi dia ditunjuk sebagai PMSE gitu untuk memungut PPN. Tapi untuk PPh-nya ini tuh nggak ada peraturan spesifiknya. Kalau untuk yang luar negeri ya. Nah, tuh gue coba baca si peraturan kripto itu belum nemu tuh. Kalau memang nanti ketemu gue info ya. Cuman kalau memang dia bener-bener nggak diatur secara spesifik, berarti kita mesti balik lagi ke perpajakan secara general. Berarti masuk PPh pasal 17. Kalau orang pribadi kena progresif, ya kalau badan kenanya PPh badan. Oke, berarti kalau Atas capital gain, balik lagi kayak saham luar negeri menarik, tadi. menarik. Berarti ini ada 3 pilihan nih, ya kan? Satu, exchange di Indonesia yang udah terdaftar, itu kan dari segi perpajakan udah langsung clear, Ya. ya kan? Soalnya kan langsung disettle di exchange-nya sendiri. Habis itu ada satu lagi yang ditunjuk, ya kan? Yang udah kerjasama mungkin ya sama yang exchange luar negeri gitu, Ya. PPN-nya. Tapi PPN PPh-nya enggak. PPh-nya enggak. PPh enggak, artinya mereka tahu bahwa kita itu beli kripto di sana, tapi PPh-nya itu sekarang harus ngikutin PH-PH progresif, Betul. gitu kan? Soalnya dan itu nggak bisa escape tuh, soalnya mereka udah tahu juga PPN-nya kan terlapor kan, Bener. jual beli Bener. si John atau si Ben ini dia udah beli 5M Ya, benar. gitu kan? Mau nggak Habis mau itu mesti lapor. mau nggak mau harus lapor. Iya. Sesuai dengan capital gain, bisa sampai tadi kan 15%, 20%, 30% tergantung dari jumlah uangnya. Betul. Terus ada satu lagi, tadi lu bilang itu adalah yang tidak ditunjuk. Berarti Iya. tidak ditunjuk itu berarti PPN-nya tidak Nggak dipungut. nggak dipungut, PPh-nya juga PPh-nya enggak juga gitu. enggak. Ya mungkin kalau misalnya ini dari segi Indonesia bisa aja belum tahu bahwa dia tuh cuannya gede, soalnya kan mungkin nggak ada kerjasamanya. Cuman mungkin yang bakal bikin sakit kepala itu waktu dia mau pakai duitnya nanti. Benar. Waktu mau dicairin, wah. Waktu mau cari Terus mau duitnya. beli rumah gitu, tiba-tiba muncul rumah tapi tadinya nggak ada aset lain yang bisa digunakan untuk beli rumah ini. Atau penghasilannya nggak sebesar itu untuk bisa beli rumah ini. Oh iya. Nanti Masalah. Iya, jadi duitnya gede, terparkir di luar negeri, tapi bingung cara dapat balikin ke Indonesia. Balik ke Indonesia berarti ya harus silakan, ya kalau misalnya udah bisa beli rumah ya kena 35%. Iya, benar. Menarik. Oke, ya soalnya itu kadang-kadang bikin gue bingung sih, kayak kenapa ya orang mau pakai exchange luar negeri? Soalnya itu, yang Indonesia kan soalnya udah kena final dan Benar, dan kecil gitu. kecil ya, benar. Kecil gitu. Ya kalau misalnya dapat berkali-kali lipat kan ya enak, hati tenang lah, SPT-nya bisa terlapor. Benar. Oke, nah terus ada satu lagi nih, penggunaan kartu kredit. Jadi penggunaan kartu kredit ini nih ada 2 tipe ya. Ada penggunaan kartu kredit itu yang secara biaya dan secara kebiasaan itu emang udah pakai kartu kredit. Misalnya kayak buat expense-nya Google, expense-nya Amazon, expense-nya Tokopedia, PLN. Itu kan kita bisa bayar pakai kartu kredit pribadi. Ini tentunya khusus untuk pengusaha ya. Pakai kartu kredit pribadi, lalu mereka bisa reimburse ke perusahaannya. Gitu. Nah, besok ada satu lagi,
ini teman gue banyak yang nanya, soalnya belakang-belakang ini ada yang namanya paper ya. Intinya paper ini dia bisa memberikan opsi ke si ke orang-orang yang mau bayar untuk menggunakan pembayaran metode yang banyak gitu, mau pakai virtual account, mau pakai kartu kredit gitu. Nah intinya untuk biaya-biaya yang biasanya itu tidak terasosiasikan dengan kartu kredit, misalnya sewa kantor, atau enggak misalnya gue pengen beli semen gitu kan. Nah itu kita bisa bayar kartu kredit menggunakan paper.id ini gitu. Nah, gue ada sekitar 4-5 orang yang nanyain gue, boleh nggak sih kita menggunakan kartu kredit pribadi untuk expense perusahaan? Oke. Pertanyaannya ini ya. Oke, in general, kalau ngomongin expense ini boleh diakui atau tidak di perusahaan untuk kepentingan, pastinya balik lagi untuk kepentingan perhitungan pajak gitu kan pada akhirnya. Itu mesti kita lihat dulu apakah expense ini memenuhi kriteria 3M perusahaan. 3M ini apa? Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Alias apakah beneran expense ini terkait dengan operasional perusahaan. Nah, kalau memang masuk ke dalam 3M, ya harusnya boleh dibiayakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tapi bayarnya pakai kartu kredit. Kartu kredit pribadi? Pribadi gitu kan, kartu kredit pribadi boleh atau tidak. Ini kalau pendapat gue pribadi ya, penggunaan kartu kredit pribadi itu berarti adalah sebenarnya metode pembayaran aja, tidak menggugurkan hak kita untuk yaitu membiayakan biaya yang benar-benar terkait operasional kantor di dalam bukunya perusahaan untuk kepentingan perhitungan pajak gitu. Tapi mungkin baiknya, karena memang ini banyak pendapat ya mungkin di lapangan gitu ya tentang kartu kredit, mungkin kita perlu jaga-jaga juga. Mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pastikan dulu nih invoice-invoice yang kita bayar dengan kartu kredit tersebut itu memang ditujukan ke nama PT. Alias di invoice itu emang bukan nama orang pribadi, tapi namanya PT. Sehingga kayak, oh sah nih emang expense-nya PT gitu invoice-nya. Yang kedua adalah kalau bisa si kartu kredit yang dipakai ini, walaupun mungkin milik orang pribadi, itu dedicated buat si PT. Alias jangan misalnya kartu kredit ini dipakai buat kantor, expense kantor, tapi dibuat pakai expense pribadi juga. Yang nanti ketika keluar billing statement-nya kecampur. Benar, gitu ya. Kecampur. Kita jadi lebih susah untuk kayak argue gitu ke kantor pajak bahwa oh ya Pak, yang ini doang nih Pak yang expense kantor gitu kan, jadinya sulit. Nah, terus yang ketiga adalah mungkin untuk menguatkan juga dibikin perjanjian antara orang pribadi yang punya kartu kredit dengan perusahaan. Di situ menegaskan bahwa memang si orang pribadi ini bukan merelakan sih, tapi memfasilitasi kantor untuk pakai kartu kredit ini hanya sebagai metode pembayaran saja. Oh, gitu. Walaupun perusahaan ini milik orangnya sendiri. Iya. Jadi PTA milik si Ben gitu kan. Iya. Bisa PTA jadi bikin perjanjian dengan si Ben gitu. Betul. Ya, tapi itu kan ya tinggal tangan sendiri, Ya. dulunya punya dia gitu. Benar. Itu hanya menguatkan karena balik lagi kalau di perpajakan itu heavy banget dengan dokumen pendukung. Oke. Mereka akan selalu minta, dokumen pendukungnya mana? Makanya tadi gue ngomongin invoice, terus ini ada billing statement kan dokumen pendukung juga tuh nanti sama si perjanjian. Oke. Tadi kan kita udah bahas yang buat kartu kredit pribadi gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk kartu kredit bisnis kayak gimana? Jadi ini ada second type kali ya. Kan nggak semua orang itu comfortable dengan mereka menggunakan kartu kredit pribadi. Nah, itu tentu tadi kan udah jelasin lah ya cara dokumentasinya kayak gimana kalau misalnya mereka menggunakan kartu kredit pribadi. Nah, tapi ada juga yang bisa pakai kartu kredit bisnis. Ini kayak kita pakai contoh yang paper tadi lah. Mereka tuh bisa ada kartu kredit bisnis. Cara dokumentasinya sama nggak sih antara kartu kredit pribadi dengan kartu kredit bisnis? Oh. Tunggu ya, tapi mau paham dulu nih maksudnya kartu kredit bisnis. Berarti nanti kayak di billing statement, terus nama PT-nya muncul gitu ya? Iya. Jadi kayak gini. Jadi ini setahu gue ya, paper.id itu tuh mereka kerjasama dengan BRI. Okay. Jadi mereka kerjasama dengan BRI untuk mengeluarkan kartu kredit bisnis. Okay. Nah, jadi kartu kredit bisnis ini untuk apply, seingat gue tuh kita harus masukin dokumentasi legalitas kita, legalitas PT-nya, kita punya NPWP, dan dokumentasinya lah. Kalau misalnya di-approve, itu baru keluar. Jadi nanti di billing statement-nya,
itu tuh ada nama PT-nya dan juga ada nama kitanya, pribadinya, gitu oke, dua-duanya. oke. Nah, kalau dengar kayak gini sih, maksudnya berasanya juga lebih ini ya, lebih aman gitu. Karena kan balik lagi dokumen pendukung kan kalau diminta sama pajak, kita mau kasih apa? Ya bisa kasih billing statementnya jelas udah ada nama PT-nya gitu kan. Jadi kita kayak lebih kuat lah ya dalam tanda kutip gitu. Oke. Ya jadi ini kita balikin lah ya. Kalau misalnya ada yang comfortable pakainya itu kartu kredit pribadi, ya pakai kartu kredit pribadi. Ya. Kalau misalnya ada yang mau pakai kartu kredit bisnis, ya ada opsinya juga gitu. Oke, sekarang kita move on ke tema selanjutnya nih, yaitu untuk pebisnis. Nah, kenapa sih pengusaha bisa bayar pajak 0%? Yang tadi nih kita ngomongin yang dividen, gitu kan. Oke, dividen. Caranya gimana dan juga pengen nanya akhirnya kenapa kok bisa gitu. Kan kesana kan kayak nggak fair banget kan, masa pengusaha pajaknya 0%, karyawannya bayarnya 20% kan. Iya. Barusan tapi gue kaget juga, wah 0%, gue sebagai pengusaha, maksudnya ya kan gue berusaha juga ya, cuman nggak 0%. Oke, tapi balik lagi ke dividen ya. Dividen itu memang untuk saat ini ketika kita tarik itu bisa nggak kena PPh alias PPh-nya 0%. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Nggak semua dividen yang kita tarik otomatis jadi langsung 0%. Syaratnya adalah kita harus menginvestasikan dividen yang kita tarik tersebut ke beberapa bentuk investasi atau aset yang sudah ditentukan oleh negara gitu. Nah, barulah itu bisa 0%. Tapi kalau seandainya dividen itu kita tarik, terus kita mau pakai lagi untuk misalnya biaya hidup atau pokoknya untuk expense inilah ya, pribadi gitu misalnya, itu kita sebenarnya bisa juga bayar 10% final. Jadi ada dua opsi, bisa 0%, bisa 10% final, tergantung nih dananya mau diinvestasiin atau dipakai. Oke, menarik. Terus kalau misalnya 0%, opsi-opsi investasi yang tadi lu bilang terdaftar itu kayak apa aja? Oke, sebenarnya opsinya tuh kayak broad banget sih, dan even masukin ke dalam tabungan atau giro itu masuk dalam ini. Tabungan atau giro maksudnya cuma taruh di bank aja gitu? Taruh di bank. Itu masuk, itu terus deposito, SBN, terus apa lagi Saham ya? Indonesia boleh? Saham Indonesia boleh. Saham luar negeri? Kalau luar negeri nggak boleh, kan boleh. pasti diutamakan untuk masuk lagi ke dalam Indonesia. Kalau misalnya gitu kan. kripto di Indonesia? Nggak boleh. Nggak diatur soalnya. Kripto nggak diatur. Nggak ada. Nah, cuman... satu lagi, kalau misalnya properti, boleh? Nah, kalau properti agak grey sebenarnya. Karena kalau baca peraturannya, properti itu masuk, ada satu tanah dan bangunan, tapi ada kriteria tertentunya. Kayak gimana tuh maksudnya? Karena ketentuannya tuh, si properti dan bangunan ini tuh harus hasil kerjasama antara pemerintah or something gitu. Jadinya kita kayak, oh ya mau masukin tanah dan bangunan, iya atau enggak ya gitu. Jadi kayak grey karena nggak kebayang ini harusnya kayak apa ya bentuknya ya. Kerjasama pemerintah. Makanya secara peraturan bilangnya gitu soalnya. Nah cuman secara praktek di lapangan mungkin mesti cari lagi sih yang seperti apa maksudnya peraturan. Berarti tadi, tapi kalau misalnya kayak SBN, reksadana gitu boleh? Boleh. SBN, reksadana gitu boleh? Oke. Nah ini juga menarik ya, soalnya gue jujur belum kebayang prakteknya kayak gimana gitu. Contoh kayak gini, misalnya ya, misalnya saat ini gue punya reksadana existing atas nama pribadi gue, misalnya 500 juta gitu, misalnya gitu ya. Nah, terus sekarang gue tarik dividen dari perusahaan. Ya, dividen dari perusahaan itu gue tarik misalnya 800 juta. Oke. Ya misalnya 800 juta. Dan sekarang gue mau nabung di reksadana. Gitu kan. Nah, tapi kan pemerintah gimana cara taunya? Kan gue udah punya nih, sebelumnya existing 500 juta. Kalau gitu apakah boleh? Ya udah gue tarik dulu si 500 juta ini, gitu kan. Habis itu gue masukin nih 800 juta yang gue baru tarik dari profit, dividen ke situ. Jadi sebenarnya secara praktek, gue kan cuma nambahin 300 juta. Secara praktek kan. Kan dulunya udah ada 500, kan yang uang sebelum gua ambil dividen atau sesudah tarik dividen udah ada 500 juta ini, gitu kan. Nah, itu pemerintah apakah ngelihat, oh nggak bisa dong, Leon, lu kan dulu udah punya 500 juta, berarti lu sekarang di reksadana harus punya 1,3 miliar. Atau pemerintah itu ngelihatnya, pokoknya kalau misalnya lu udah pernah narik dividen 800 juta, kalau misalnya balance lu itu 800 juta, itu udah cukup oke. Gitu. Oke, mungkin balik dulu ke persyaratannya lagi nih. Salah satu syarat untuk investasi itu adalah melaporkan investasi tersebut
terpisah sih dari SPT, tapi dia kayak ada form tersendiri dan si investasi itu harus dilakukan minimal 3 tahun berturut-turut gitu. Nah, kalau pertanyaan Leon tadi, sebenarnya report yang tadi gue sebutin itu dia hanya mengcapture tiap akhir tahun sih gitu, yang tercapture ya. Nah, prakteknya seperti apa? Apakah memang kalau udah ada 500 berarti kita tinggal tambahin 300? Itu jujur gue belum bisa bilang karena belum ketemu case sampai itu ditanyain gitu ya sama KPP. Cuman kalau dari pandangan gue, kalau seandainya sampai KPP mau dalemin lagi gitu ya tentang investasinya kita, mungkin dia bisa minta mutasi gitu. Karena kan ketahuan kapan kita tarik dividen, terus kapan kita udah punya reksadananya kita tarik, kita tambahin lagi. Mungkin dilihatnya dari mutasi. Soalnya kan ya logik ya, lihat dari mutasi pun juga gimana cara ini ya kan, ini kan gray area banget gitu kan. Misal kayak tadi, ya ini mutasi, tapi gue bisa argue bahwa ya gue tarik dulu 500 juta ini punya gue, gitu kan. Ya jangan dihitung 800 juta, ini 800 juta gue baru masukin situ, gitu kan, bisa aja gitu. Atau bisa dilihat dari angle, wah lu baru cuma menyetor 300 juta gitu kan. Jadi kayaknya ini agak gray area, setahu gue emang nggak terlalu diatur. Dan mungkin karena sampai saat ini ya bukan kurang sih, lebih ke arah gue belum ketemu case di mana kayak ada pertanyaan dari kantor pajak terkait si investasi-investasi ini. Mungkin saat ini belum jadi fokusnya. Mungkin fokus mereka sih itu kali ya, yang penting amount-nya tuh ada gitu. Tapi kalau sampai perincian details gitu, mereka mungkin masih... mereka nggak lihat lagi. Iya. Oke, menarik. Ya, yang penting itu kan di setiap akhir tahun, selama 3 tahun berturut-turut, angkanya itu ada. Ada, betul. Iya. Dan kita laporin ya, laporannya mesti dilaporin tiap tahun. Gitu. Mesti laporin tiap tahun, ya. Ya, ini jadi pertanyaan lagi sebenarnya. Soalnya ya secara praktek, kalau misalnya ini berarti laporannya itu setiap tahun, bisa aja ya Desember kita masukin, habis itu di Januari ya kita keluar, kita muter-muter dulu, Exactly, ini pertanyaan 1.000 orang kayaknya. Nanya kayak gitu banyak ya? Banyak yang nanya. Gue kira cuma gue doang, berarti pas. Pertanyaan 1.000 orang. Dan ya balik lagi gue nggak bisa jawab secara pasti ya, karena belum ada case seperti apa dan tidak diatur juga gitu ya dalam peraturan. Tapi memang di peraturan bilang itu boleh dirubah bentuknya gitu. Ya selama masih dalam koridor aset yang ditentuin sama negara. Boleh gitu. boleh diubah dari reksadana ke tabungan, terus ke saham, ke apa gitu. Itu boleh. Lebih blur lagi ya. Lebih blur lagi. Keep track-nya gimana cara? Soalnya duitnya ini kan bukan eksklusif kan. Bukan 800 juta ini bagian dividen gue doang. Tapi kan secara praktek namanya orang pribadi kan udah nyampur sama gaji, sama penghasilan yang lain, sama yang lain. Terus gimana caranya? Ya cuman kayaknya secara prinsip yang penting amount itu kita storekan ada lah jumlahnya, maintain jumlahnya ada. Ya kayak prinsip itu masuk akal. Iya. Oke, terus menurut lu ya, kayak kenapa sih pengusaha itu dikasih fasilitas bisa bayar 10% atau 0% gitu? Padahal karyawan aja mereka bayarnya sampai 20%, 30%. Oke. Nah, balik lagi itu kan sebenarnya dividen adalah penghasilan atau sisa keuntungan perusahaan yang bisa ditarik sama pemegang saham gitu kan. Berarti kita sebenarnya mesti ngeliat usahanya itu sendiri. Misalnya si pemegang saham punyanya badan alias PT gitu kan. Si PT ini ya sebenarnya udah bayar pajak dan pajaknya juga tidak kecil-kecil amat ya. Ya 22% tadi dari keuntungan gitu. Ini kita ngomongin secara general. Jadi dibilang pengusaha itu pajaknya 0% atau 10% tentu tidak ya. Karena dia udah kena 22% dulu di badannya. Habis itu ketambahan kalau mau dipakai 10% lagi. Jadi on top of 2022 ada 10% lagi. Oke. Gitu. Oh ya, jadi pajak tuh ada dua lah ya. Kita lihat kacamata siapa. Kalau misalnya dari badannya dia udah kena pajak duluan, pajak badan gitu udah ya. Kena pajak badan. Terus nanti waktu mau tarik ke pribadi, ke ownernya itu bakal kena pajak lagi. Betul, tadi kan dividen pilihannya mau ini yang ngomongin apa. PT ya, karena mungkin ada beda-beda juga sih. Iya, nanti gue juga bakal ke freelancer dan lain-lain juga gitu. Nah terus pengusaha kan bayar dari keuntungan, tarikan 22% gitu kan. Iya. Ini setahu gue dari cerita-cerita kawan-kawan di luar sana, ada yang ngakalin. Caranya tuh kungfunya tuh udah gue masukin aja Mercy-nya di situ. Jadi jangan beli pakai pribadi gitu. Mercy-nya, BMW-nya, Lexus-nya itu beli pakai PT aja. Jadi gue bisa ngurangin
biaya, Iya. ya yang bisa ngurangi keuntungan. Oke. Yang tadinya keuntungan gue itu 5M, ya gue beli, keuntungan sisa 1M. Jadi gue cuma bisa bayar 22% aja dari situ gitu. Nah, Oke. apakah kungfu seperti itu masih berlaku atau kayak gimana gitu? Kungfu ini mungkin gue cerita case klien ya nggak gue sebutin kliennya, tetapi klien ini melakukan kungfu tersebut, gue rasa. Jadi emang Mungkin dia yang curhat ke gue, yang kayak Leon gue kayak gini gimana? Iya. Nah, dan mobilnya juga nggak main-main ya, ada Ferrari, ada Range Rover. Oh, ada Ferrari, ada Range Rover, tapi perusahaannya pakai minus, terus nggak nol, terus profitnya kayak pas-pasan. Iya, agak-agak ini. Cuman emang company-nya gede sih, company-nya gede. Oke. Terus mobil mewahnya cukup banyak. Kebetulan dia kena pemeriksaan pajak. Lalu dilihatlah daftar asetnya. Itu kan masuk, karena kalau kita beli mobil kan kita nggak bisa langsung expandin 100% kan. Dia akan ter-expense berdasarkan depresiasi gitu. Nah, dilihat daftar asetnya ini, ketemu nih mobil, wah mantep banget. Ditanya, siapa yang pakai? Pertama itu kan, harusnya ini yang pakai dari direksi lah ya, mau siapa lagi. Terus dilihat jumlah direksinya berapa, jumlah mobilnya berapa. Terus alasannya si klien adalah, oh iya satu direksi pakai 2 gitu. Kantor pajak langsung bilang, ya ini nggak wajar. Satu direksi pakai 2 itu buat apa? Nambahin expense perusahaan saja gitu kan. Karena pajak itu juga akan melihat konsep kewajaran yang terjadi di pasar gitu. Nah, jadilah atas Ferrari apa Range Rover gitu, depresiasinya tidak diakui sama kantor pajak gitu. Nah, itu mungkin masih bisa terjadi sampai sekarang gitu ya. Dan sekarang kan ada PMK 66 lagi ya yang 2023 tentang si natura dan kenikmatan. Nah, natura dan kenikmatan ini PMK 66 mengatur kalau mobil tadi itu kan sebenarnya adalah fasilitas kan, seolah-olah fasilitas yang diberikan ke direksi berupa kenikmatan. Nah, kenikmatan ini sekarang jadi objek PPh pasal 21. Jadi dia nggak dilihat dari badan doang, sekarang dia ada komponen PPh lain, yaitu pasal 21. Nah, pasal 21-nya dikenakan atas apa? Dikenakan atas biaya mobil tersebut. Pasal 21 ini ya, yang pajak progresif. Yang tadi kan, benar. yang personal income tax kan? Benar, pajaknya kenanya progresif, dipotong atas biasanya penghasilan dari karyawan gitu. Oke. Nah, jadilah kena PPh 21, yang dimana kalau memang yang kena adalah direksi, ya ini rate-nya pasti udah tinggi lah ya. Kalau direksi bisa 30 mungkin ya, kalau gede banget bisa 35 mungkin. Berarti sebenarnya kayak sama aja seakan-akan dia dapetin gaji buat dia pribadi, habis itu dia beli. Soalnya kan kalau itu berarti kan harga belinya itu dulu berapa, itu seakan-akan diasumsikan sebagai penghasilan dia, itu fasilitas dia. Jadi angka depresiasi melalui depresiasi tersebut itu dianggap kayak fasilitas buat dia gitu. Iya. Oh, berarti tadi pakai logikanya lah ya, kewajarannya gitu kan. Ya, lu nggak bisa lah bilang manajernya pakai Ferrari buat ketemu klien gitu kan. Salesnya pakainya Range Rover. Iya, benar. Oke. Nah, tapi apakah kalau gitu, tapi kan nggak semuanya se-clear cut itu kan. Betul. Misalnya kayak contohnya kalau misalnya pakai Avanza, Innova gitu kan, itu kan sebagai operasional kantor itu masih wajar sebenarnya. Jadi balik lagi konsepnya ke 3M perusahaan. Apakah memang aset ini alias mobil ini digunakan benar-benar untuk operasional perusahaan? Dulu sebelum si PMK 66 ini keluar, aset-aset mobil yang dedicated buat misalnya buat manajer, buat direksi, itu tuh depresiasinya secara pajak cuma boleh diakuin 50%-nya saja. Tapi sekarang dia boleh diakui 100%, tapi memang jadi objek PPh 21 dengan adalah terms and condition tertentu. Oke, ngerti. Oke, nah terus kalau misalnya teman-teman yang mau bikin mau jadi pengusaha gitu ya, kan pilihan ada banyak kan, ada CV, ada PT, bisa pakai pribadi. Boleh nggak ya sedikit jelasin garis besarnya kayak masing-masing gitu? Kayak kapan sih kita mendingan bikin PT atau kapan sih mendingan kita pakai CV yang paling baik untuk perpajakan dia masing-masing kondisi tax planning lah ya, tax planning kita kan tapi sesuai aturan. Warga yang baik dan benar. Betul. Sesuai aturan. Boleh sharing nggak kayak masing-masing case gitu?
Nah, jadi mungkin yang paling menarik itu kan adalah PPh 0,5% final, ya Oke. kan? Nah, mungkin bisa dilihat dulu nih bagi dua ya, orang pribadi sama badan. Kita ngomongin orang pribadi dulu. Kalau memang usahanya kalian ini masih skalanya belum terlalu besar lah ya, alias omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Terus juga ini usahanya itu misalnya dagang lah ya, yang paling clear boleh pakai 0,5% final. Karena kalau untuk orang pribadi, pekerjaan bebas tuh nggak boleh pakai 0,5% Oke, final. berarti orang pribadi kalau misalnya dagang jual beli, Yes, jual beli dagang itu gitu clear. ya, di Tokopedia, Ya. di Shopee gitu-gitu tuh boleh kena 0,5% 0,5% final. dari omset. Dari omset. Tapi kalau misalnya yang tadi apa yang nggak boleh? Pekerjaan bebas, Boleh. misalnya contohnya Leon. Oh, kayak konten kreator. Yes, Oh, kita nggak boleh 0,5%. Nggak boleh. Kalau Terus, atas nama orang pribadi nggak boleh. oh berarti kalau misalnya kayak ada Google Ads, bayar segala macam itu PPh 21 berarti kenanya. Betul. Oke, terus ini juga Bukan termasuk 21 sih, orang pribadi. Ini perlu dibedain Oh. sih. Tapi Oke, ya oke, mungkin ngerti, rate-nya ngerti, sama, ngerti. tapi Rate-nya ini sama. orang pribadi. Oke, ngerti. Ya pajak progresif Iya, intinya pajak gitu. progresif. Dan ini termasuk berarti kayak videographer, video editor, Iya. habis itu mungkin kayak arsitek. Kayak gitu. gua kalau berdiri sendiri konsultan pajak itu juga pekerjaan bebas. Oh, nggak boleh kena 0,5%. Nggak boleh. Berarti 0,5% itu cuma buat yang jual beli barang gitu ya? Iya, jual Barang. beli dan usaha adalah usaha. Usaha tuh dia jadinya nggak cuma sendirian pekerjaan bebas doang. Dia juga kayak hire orang-orang lain gitu. Oke, Ya. oke. Dua ini boleh nih pakai PPh final 0,5%. Nah, keuntungannya kalau orang pribadi dibanding badan adalah orang pribadi itu punya kayak PTKP 500 juta omset pertama itu nggak kena 0,5%. Gitu. Jadi kalau memang usaha kalian masih kecil, masih merintis, nggak usah buru-buru bikin PT sebenarnya. Karena di orang pribadi ini keuntungannya banyak. Bisa dapat si 500 juta itu. Nah, cuman yang perlu diperhatikan berikutnya adalah jangka waktu penggunaan 0,5% final ini. Karena untuk orang pribadi yang udah punya NPWP sejak dulu, alias sebelum 2018 misalnya ya, itu tahun ini adalah tahun terakhir bisa pakai 0,5% final, 2024. Nah, karena ini tahun terakhir, tahun 2025-nya gimana? 2025-nya kalau omset kalian masih di bawah 4,8 M, bisa hitung pakai norma atau kalian bisa pilih pakai pembukuan gitu. Tapi mungkin kita nggak lanjut lagi ya, karena kalau udah nggak bisa pakai PPh final 0,5% dan kalian tadi dagang atau usaha, ya mungkin bisa dipikirkan untuk mulai bikin badan gitu. Oke. Masuk Oh, berarti ke badan. yang tadi ini cuman orang pribadi yang NPWP-nya udah dari dulu gitu kan? Iya, Tadi lebih yang udah tahun terakhir terakhir. 2024. Nah, tapi kalau misalnya ada orang-orang yang bisa aja baru mau mulai berdagang, Yes. baru mulai usaha. Ya. Nah, itu dikasih waktu berapa lama untuk menggunakan fasilitas 0,5% ini? 0,5% untuk orang pribadi itu adalah 7 tahun dimulai sejak punya NPWP. Oh, sejak mulai NPWP. Punya NPWP, Bukan iya. sejak kapan dia memulai usaha. Betul. Berarti kalau misalnya dia udah kerja 5 tahun, berarti sisa 2 tahun. Bener. Kalau misalnya dia udah kerja 7 tahun, berarti dia udah nggak bisa pakai 0,5%-nya. Baru mau beralih, mau berdagang gitu ya, udah nggak bisa 0,5%-nya. Berarti langsung cepet-cepet jadi pengusaha. Supaya dapat Dari 0,5%. awal, 7 dari tahun. awal begitu lulus langsung jadi pengusaha. Atau nggak jangan bikin NPWP dulu waktu lo kerja. Iya, Salah. Oke, ini menarik. Berarti kalau misalnya 0,5% ini udah nggak ada, berarti dia pakai pelaporannya seperti biasa gitu, kayak harus ada profit and loss-nya gitu. Income Nah, ya itu tadi bisa memilih ya, terutama kalau dia masih di bawah 4,8 miliar Iya, omsetnya. masih di bawah 4,8. Kalau di bawah 4,8 dia bisa pakai namanya norma. Oke. Ya, tinggal dikaliin aja tuh omset, kaliin terus nanti tapi tetap kena progressive rate. Oke, ini gue udah pertanyaan. Maksudnya norma ini kan berarti kan tergantung dari industri kan? Iya, jadi ada tuh nanti kayak tabelnya. Ada tabelnya. Industrinya apa, nanti normanya berapa gitu. Iya, berarti misalnya lu buka catering Ya. atau enggak itu kan jual makanan berarti kan, atau enggak misalnya kayak lu jual beli buku atau Ya. jual atau apapun itulah industrinya gitu ya. Nah, itu ada masing-masing industri ada normanya. Betul. Kali berapa persen. Betul. Boleh kasih contoh nggak kayak berapa persen itu kayak gimana gitu? Oke, gua paling familiar sih sebenarnya sama kayak normanya pekerjaan bebas ya. Kalau dagang-dagang tuh soalnya kebanyakan udah larinya ke badan gitu. Oke. Tapi kalau orang pribadi pekerjaan bebas tuh biasanya rata-rata 50% sih normanya.
50% normal. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, misalnya Leon sebagai content creator gitu ya, dapat income dari si content creator ini misalnya omsetnya 2M, misal 2M. Amin, amin. Ya, amin. Amin 2M. Nah, karena normanya 50%, dianggap dari omset tersebut 50%-nya adalah income-nya. Oke. Ngerti. Jadi norma ini maksudnya diasumsikan lu punya profit margin itu berapa persen? Profit margin. Profit marginnya gitu kan. Soalnya maksudnya mungkin spirit pemerintah ini adalah daripada lu harus mencatat semua pendapatan dan pengeluaran lu, udah kita pukul rata aja. Kita asumsikan setiap omset yang lu dapat, marginnya itu 50%. Betul. Oh, berarti 50% inilah yang bakal kena pajak progresif. Betul. Oke, ngerti. Ada PTKP dulu sih, tapi ya kecil. Iya, PTKP kecil. Iya. Oke, ngerti. Oke, setelah itu itu tadi yang untuk pakai atas nama pribadi ya. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai PT dan CV. Dan PT pun setahu gue ada 2 tipe kan. Ada PT perorangan Ya, sama yang ada baru. PT yang PT yang kayak biasa dulu lah, itu yang ya. PT biasa. Mau tahu juga apakah ada perbedaan dari segi pajak atau enggak gitu. Oke, jadi PT perorangan itu kan tergolong baru ya sebenarnya. Kayak dia ada di 2022 atau 23 gitu. Nah, PT perorangan ini adalah dia tetap bentuknya badan hukum, sama kayak PT, tapi boleh kepemilikan sahamnya oleh 1 orang aja. Nah, di mata pajak ini tetap bentuknya badan. Karena dia bentuknya badan, pastinya nggak dapet si 500 juta kayak orang pribadi tadi. Walaupun dia cuma sendirian ya, sama-sama sendirian, tapi karena dia bentuknya badan, si 500 jutanya nggak dapet. Nah, bedanya sama PT yang biasa adalah, terutama untuk 0,5% final ini ya, jangka waktunya. Kalau PT yang biasa itu jangka waktunya adalah 3 tahun untuk pakai 0,5%, tapi kalau PT perorangan nambah setahun, jadi 4 tahun. Jadi dia disamain sama CV gitu ya, CV kan juga 4 tahun. PT perorangan ini maksudnya cuma dari 1 orang? Pemilik sahamnya 1 orang. Oke. Oh, dia jadi 4 tahun. Ya, dengan 4 tahun 0,5%-nya. bisa 0,5% Menarik. final. Oke. Tapi kalau saya udah terlanjur bikin PT, walaupun dia sendirian, nggak bisa kan? Nggak bisa berubah gitu kan? Itu dari awal diputusinnya ya? Iya, yang PT tapi perorangan. kalau bikin PT biasa, bukannya nggak bisa Iya, sendiri, harus harus cuman berdua kan bedanya. Ya prakteknya kan 99,9991% itu 1 orang. Bisa 0,0001% kita kasih ke drivernya. Prakteknya kan juga gitu dulu. Tapi kan kalau misalnya sekarang, ya gue rasa itu kurang make sense lah ya. Namanya perusahaan, kita kadang-kadang juga solo founder gitu. Ya gue berterima kasih lah pemerintah memfasilitasi itu dengan PT perorangan kan. Iya, make sense. Oke, ini berarti untuk PT itu boleh kena 0,5% selama 3 sampai 4 tahun. Benar. Berarti kayak gitu kan. Apakah ini semua bidang boleh atau ada peraturan-peraturan yang boleh dan yang nggak boleh? Untuk bentuknya PT itu sapu jagat. Jadi kayak tadi kan kalau gua berdiri sendiri itu gua pekerjaan bebas sebagai konsultan pajak. Iya. Tapi karena gue bikin PT, ya udah gue bisa pakai 0,5%. Asalkan ketentuannya tadi 4,8 miliar di Betul, bawah itu, terpenuhi. terus 3 atau 4 tahun. Betul. Gitu ya. Oke. Itu ada kita harus ada surat atau apa nggak sih? Oke. Sebenarnya kalau kita dagang doang, itu kan ya udah lah ya, kita nggak perlu sebenarnya narik surat keterangan ini nih. Surat keterangan ini emang ada dan memang bisa kita akses langsung di DJP online. Jadi nggak perlu ke kantor pajak lagi nih untuk dapetinnya, benar-benar tinggal di download aja gitu, ditarik. Nah, sebenarnya kepentingan surat keterangan ini lebih ke arah yang pakai jasa sih. Maksudnya dia memberikan jasa, kayak misal kantor gue ya, kantor gue itu kan berarti jasa nih. Kita itu kan harusnya dipotong PPh-nya oleh klien-klien kita. Nah, kita harus kasih surat keterangan ke mereka bahwa gue masuk yang ini loh, UMKM nih di bawah 4,8 M. Jadi jangan potong 2% ya. Jangan potong PPh 232%, tapi potongnya PPh final 0,5%. Jadi surat keterangan ini lebih berguna atau lebih digunakan oleh yang ngasih jasa sih, atau ada perlu pemotongan pajak gitu. Oke. Ini gue make it clear ya, berarti sebagai perusahaan, kita kan bayar pajaknya kan sepengertian gue ya, itu 2 kali kan. Pertama, waktu kita nagih, misalnya kita dapat 100 juta gitu misalnya sebagai jasa, kita kan bakal dipotong 2% atas jasa. Betul. Gitu kan, berarti sisa 98, gitu kan. Nah, tapi dengan 0,5% ini, kita nggak dipotong 2%. Betul. Kita dipotongnya itu 0,5%, gitu kan.
Nah, oke, itu pas omsetnya masuk ke rekening kantor, gitu kan. Nah, terus kan, tapi kan di akhir tahun, kita kan ada perhitungannya tadi, yang 22%, ya kan? Atau enggak, kalau misalnya masih di bawah 4,8 M, berarti 11%. Nah, kalau misalnya kita masih dalam golongan UMKM yang 0,5% ini, apakah kita masih bayar pajak di akhir tahun yang 22% atau 11% ini atau udah enggak? Udah enggak, karena PPh 0,5% ini sifatnya final. Jadi, dan dikenakan atas pendapatan tadi kan. Jadi, berapapun keuntungan kita ataupun berapapun kerugian kita, ya udah nggak perlu ada perhitungan lagi di akhir. Tapi memang jadinya itu lagi ya, kalau kita rugi, walaupun rugi pun ya karena kita masih di ranah PPh final 0,5%, ya kita tetap bayar 0,5%. Iya, plus minus lah ya. Kalau misalnya rugi, lu jangan harus bayar. Padahal tapi kalau misalnya enggak pun, kalau misalnya pakai 2% pun kita udah bayar 2% juga. Oh, ya oke. Kan? Jadi gini, kalau yang 2% tadi kan berarti kita ngomongin ranah bukan 0,5% final benar, kan? benar. Nah, kalau 2% tadi, itu tuh sebenarnya kan kita dipotong sama inilah pemberi penghasilan kita lah ya, sama klien kita dipotong. 2% yang dipotong itu dia mesti kasih bukti potong ke kita nih, Leon. Bukti potong ini bisa kita pakai sebagai kredit pajak. Waktu kita ngitung SPT badan tuh di April nanti. Yang 20%, 11% yang 22%. Misalnya akhirnya gue perlu bayar pajak misalnya 50 juta misalnya ya. Terus gue kumpulin nih semua bukti potong gue. Ternyata gue udah punya bukti potong tuh misalnya 15 juta. Ya udah berarti 50 kurang 15 dulu, baru sisanya kurang bayar gue setor lagi ke negara. Berarti bukan tambahan ya, bukan 2% plus yang ini, tapi itu ini bisa bukan, jadi pengurang. Betul, itu bukan tambahan. Jadi sebenarnya kita harus minta buktinya nih. Soalnya ini sebenarnya duit gitu kan. Bener, duit. Soalnya kalau misalnya buktinya nggak dikasih, orang pajak mungkin nggak bisa ngelihat itu ada tabungan kita tuh udah segitu. Bener. Walaupun sih kayaknya kalau dilaporin sama si klien harusnya udah masuk sih ke dalam secara otomatis di sistemnya. Kecuali dia udah motong, dia nggak setorin ke negara. Nah, itu udah nggak tahu deh, nggak kedetek. Oke. Ini makanya harus biasakan untuk minta bukti potongnya. Betul. Soalnya walaupun ini udah connect, tapi bisa aja dia ya tinggi positif kelupaan. Ya, gitu kelupaan. Kan. Siapa tahu. Gitu. Lalai saja gitu, lupa. Nggak sengaja. Adminnya, padahal suruhannya. Oke, sekarang gue mau ngomongin ke karyawan. Soalnya ini masalah sejuta umat nih kalau misalnya gini. Apa sih yang penting untuk diketahui oleh karyawan saat ini? Apakah ada update apa nggak di tahun 2024? Gitu? Sebenarnya update terbesar 2024 ini adalah PPh 21 untuk karyawan. Tapi sebenarnya karyawan tidak perlu pusing karena mungkin pemerintah ini mengeluarkan peraturan baru lah ya untuk PPh 21. Intinya menyederhanakan perhitungan PPh 21 untuk tiap bulannya. Jadi Januari ke November itu tuh pemerintah udah siapin kayak tabel gitu, namanya tarif efektif rata-rata. Sehingga kita tinggal ngitung aja penghasilan brutonya tuh sebulan itu berapa. Nanti kita lihat nih, ada di range yang mana, tinggal dikali persentage-nya. Sehingga kalau pemerintah ngeliatnya, oh ya ini memudahkan semua badan usaha lah yang mesti motong PPh 21, angkanya udah saklek lah gitu. Cuman kenapa gue bilang nggak ada bedanya gitu dan karyawan nggak perlu pusing, karena sebenarnya terutangnya akan sama saja. Kenapa? Karena nanti di akhir masa atau di akhir tahun, pasti Desember, itu akan dihitung ulang menggunakan perhitungan yang dulu-dulu sudah dilakukan gitu. Jadi perhitungan PPh pasal 17-nya dilakukan lagi di akhir tahun. Jadi cuman tinggal plus minusnya aja nanti di belakang. Oke, ngerti. Jadi sedikit konteks maksudnya ya. Jadi ini gue lupa tanggalnya kayak gimana ya. Tapi kalau nggak salah kayak misalnya kayak 50 juta pertama itu 5%, habis itu 100 juta kedua itu kena 10%, ya gitu-gitu kan. Sampai ke paling atas 35%, kalau nggak salah 5 miliar kalau nggak salah ya. Nah, jadi dulu itu tuh berarti setiap bulan harus dihitungin tangganya gitu ya. Dan pajaknya beda-beda. Kalau misalnya ini lu kan 20 juta pertama berarti belum kena nih. Besok bulan depan udah 3 bulan lagi udah 60 juta. Nah, berarti pajaknya berbeda. Gitu-gitu ya maksudnya. Iya, karena kalau dulu itu kita tiap bulan mesti ngitung disetahunkan dulu gitu ya. Kira-kira setahun. Kira-kira setahun dapat berapa, habis itu baru dibagi 12 gitu. Dengan semua lengkap tuh perhitungan setahun gitu. Nah, sekarang disimplify. Cuman ada pokoknya bruto dapat berapa nih dari gaji, dari lembur, dari apa misalnya THR apa,
ya udah angkanya berapa nih totalnya. Nah, di tabel dia masuk di Oh, nilai yang cuma mana. satu angka. Yes. Jadi misalnya kita penghasilannya bulan ini 10 juta, udah ada tulisannya dikali misalnya berapa persen Betul. gitu. Jadi nggak usah pakai formulaan nggak usah tangga. ngitung-ngitung Gitu. lagi. Tinggal lihat kita gajinya berapa di tabel, tinggal dikalikan. Betul. Untuk bulan tersebut. Untuk bulan tersebut. Soalnya kan tadi kan kayak Januari, Februari, Maret, April, Mei segala macam kita bakal tinggal dikaliin satu angka itu aja gitu ya. Betul. Lalu di akhir tahun di bulan Desember kan gitu ya, biasanya, itu yang kita akan memperhitungkan semuanya. Betul. Apakah kita ada kekurangan bayar, kurang Atau bayar kelebihan berapa? bayar. Atau kelebihan bayar. Emang kalau misalnya kelebihan bayar kita bisa tarik duit gitu dari pemerintah? Oh, bukan tarik duit ya, bukan tarik duit. Jadi kita bisa pakai kelebihan bayar tersebut untuk bayar pajak bulan itu atau bahkan bulan depannya. Oke, ngerti. Oh, untuk memperhitungkan Iya, gitu ya. diperhitungkan bukan Iya. di. Cuman tabel itu sih harusnya konservatif kan, soalnya harusnya mungkin kita bakal sedikit underpay. Jadi Iya. di bulan 12 mungkin yang bisa kagetnya itu adalah tiba-tiba mereka harus bayar pajak gede di bulan 12. Soalnya kemarin-kemarin itu bayar pajaknya mungkin sedikit lebih rendah dari biasanya gitu. Ini masih ini ya, cuman kalau dalam bayangan gue bisa jadi lebih bayar sih malah. Oh, Karena lebih bayar malah. memperhitungkan misalnya ada THR. Ketika ada THR kan jadi kayak 2 kali gaji. Oke, jadi ngerti, kayak rate-nya melejit gitu loh. Naik tinggi. Terus misalnya ada bonus. Ya gitu juga. Jadi dia langsung melejit tinggi gitu rate-nya. Oke, ngerti. Dan ini udah efektif kapan ini? Nih, mulai. Oh, per Januari. 2020. Oh, per Januari 2024. Iya, udah mulai. Oke. Nah, tapi kan karyawan itu kan ada 2 tipe kan. Ada yang tipenya itu gross, sama ada yang tipenya itu net. Ya kan kalau misalnya net kan artinya kan si perusahaannya itu yang urusin lah bagian pajaknya, dia ngebayar gitu kan. Ada perbedaannya kalau itu cuma yang gross doang kan, yang mereka harus lapor sendiri mungkin. Yang beda kalau misalnya net, kalau gitu yang harus mikirin si HRD perusahaannya dengan formula baru ini gitu kan. Oh, oke. Bentar ya. Ini antara gross sama net tuh sebenarnya kan perjanjian aja ya sama karyawan gitu kan. Kalau gross kan berarti oh ya gaji kamu gross nih, berarti udah termasuk pajak ya kan. Pajak lu atur sendiri gitu loh. Kalau atur sendiri tuh enggak sih, karena pokoknya perusahaan tuh punya kewajiban untuk motong PPh 21 tuh Leon. Dan emang iya, itu tugasnya sorry. mereka buat lapor dan benar. Antara gross sama net itu cuman kayak perjanjian, misalnya kontrak sama karyawan gitu kan ya. Ini gaji kamu gross ya segini, berarti angka ini nanti saya masih mesti hitung BPJS, saya masih mesti didak PPh, saya masih didak bla 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 bla. Nanti berarti take home pay-nya nggak segini, bisa lebih kecil. Tapi kalau net tuh kayak ya udah itu take home pay lo segitu. Oke, itu cuman angkanya doang lah ya. Misalnya lu 10 juta gross ya. Kalau misalnya gross berarti gara-gara ini bakal dipotong-potong sama biaya yang lainnya, pajak atau BPJS segala macam dapatnya lebih sedikit. Yes. Tapi kalau misalnya net 10 juta, ya lu dapat 10 juta soalnya perusahaan itu udah bayarin pajak atau mungkin kalau misalnya termasuk BPJS juga di atas 10 juta itu. Jadi gitu tunjangan ya. Lah seolah-olah. Oke. Mungkin yang kadang harus perhatikan juga ini kali ya, kalau misalnya mereka resign yang dulu sempat cerita itu tuh yang tengah jalan. Oh iya, resign tengah jalan. Nah kalau resign tengah jalan tuh memang peraturannya spesifik. Kalian tuh bisa minta bukti potong sebenarnya even di pertengahan tahun gitu ya. Kalau kalian resign di pertengahan tahun, minta bukti potongnya dari perusahaan. Biar waktu kamu masuk ke perusahaan yang baru, itu bisa kasih bukti potongnya. Jadi si perusahaan baru bisa ngelanjutin dari bukti potong yang udah ada. Jadi udah tahu nih income sebelumnya berapa. Iya. Mungkin ini maksudnya berarti kayak gini, misalnya dia udah menghasilkan 20 juta per bulan gitu misalnya. Berarti kan sampai bulan Juni udah 120 juta. Betul. Gitu kan. Nah, kalau misalnya dia tidak memberikan lampirkan bukti potong yang 6 bulan kemarin, waktu masuk di perusahaan baru di bulan ke-7, si HRD-nya bisa asumsi seakan-akan ini nol lagi, yes. Ya kan? Misalnya supaya angka yang berbeda, misalnya 30 juta gitu jadinya ya. Kan semacam dari bulan 7 sampai bulan 12 dia dapat 210 juta gitu kan. Mungkin si HRD itu ngira tahun ini lu cuma dapat 210 juta. Padahal 6 bulan sebelumnya udah ada 120. Ya. Jadi bracketnya tuh bisa beda gitu kan. Ya ini tergantung dari net sama gross tadi juga kan. Soalnya kalau misalnya net, ya mendingan lu laporin gitu supaya pajak yang kemarin jangan sampai underpay gitu di 7 bulan yang ini kan. Benar. Iya. Oke, menarik. Oke, kalau misalnya freelancer berarti ini apakah logikanya sama aja ya dengan perusahaan yang tadi kita bilang? Ini misalnya kayak buat dokter, property agent. Ini yang tadi lu bilang tuh mirip ya tadi ya. Kan tadi kan kita udah sempat bahas mengenai kayak tadi kan ini orang pribadi
jual jasa atau jual barang gitu Iya. kan. Freelancer tuh sebenarnya masuk ke Pekerjaan situ juga. bebas. Pekerjaan bebas Iya. berarti. Mereka pekerjaan bebas. Berarti mau dokter, property agent itu juga nggak boleh pakai yang 0,5% kan? Pakainya itu yang PPh 2%. Sorry, pakainya PPh orang progresif, pribadi yang orang progresif. pribadi yang Iya, progresif. progresif. Oke, orang progresif. Nah, tapi kalau misalnya kayak dokter kayak gitu, apakah mereka tuh bisa punya pilihan untuk bikin PT aja, bikin CV aja gitu? Bikin PT, bikin CV, terus mereka Ya, kerja di ya rumah kayak- sakit atau... Iya, kerja di rumah sakit, jadi hospitalnya bayar ke PT aja gitu. Misal gue udah tinggi nih, kan kalau misalnya kayak freelancer kan punya pilihan kan. Misalnya kayak video editor atau apa, mereka punya pilihan nih. Oh, kalau misalnya mereka masih kecil, mereka pakai sendiri dulu gitu kan. Mereka pakai yang objek pajak sendirian gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya omsetnya udah gede, tambah lama mereka bisa bikin PT gitu kan. Bisa kalau bisa bikin PT kan bisa dapat fasilitas 0,5%. Nah, pertanyaan kalau misalnya dokter, property agent, itu juga sama dong logikanya gitu ya. Kalau dokter, ini kayaknya waktu itu udah pernah ada yang nanya sih kalau dokter ya. Dia nanya, bisa nggak tuh bikin PT? Cuman kayaknya ketahannya itu di peraturan rumah sakitnya or something deh. Rumah sakitnya sendiri yang dia kayaknya nggak mau kayak gaji dokter tapi bayarnya ke PT gitu. Kalau nggak salah ketahannya di situ. Tapi kalau spesifik perpajakannya apakah boleh gitu dokter bikin PT? Ya dokter bikin PT sah-sah aja sih. Cuman balik lagi akan dilihat apa sih sebenarnya bidang usahanya gitu kan, wajar apa enggak nih gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak property agent gitu, ya punya pilihan yang tadi kan, dia mau perorangan atau dia bikin mau badan. bikin badan gitu. Sama yang kayak yang lainnya lah, kayak video editor, ya kan, animator, interior designer, arsitek, itu semuanya sama juga golongannya. Betul, kalau mau aman untuk pekerjaan bebas ini baiknya bikinnya PT. Kalau CV atau kayak persekutuan gitulah ya, atau firma gitu, itu ada peraturan spesifiknya, bisa jadi malah nggak bisa pakai 0,5% final untuk para pekerjaan bebas yang ada dalam suatu firma gitu. Oke, sip. Gue rasa udah lumayan jelas ya, kayak buat segala macam tipe investasi maupun juga lu kerja sebagai apa, ya kan? Ya. Kungfu pajaknya, yang penting lu ikutin, kita taat aturan, ya kan? Harus penuhin. Tapi ya kita semua nggak ada yang mau bayar kelebihan. Ya. Gue yakin kayak gitu. Mungkin final words ini kali, boleh diingetin nggak tanggal pelaporan terakhir itu kapan? Lalu caranya gimana lapor, lalu kalau misalnya nggak lapor, sanksinya apa? Gitu. Oke. Jadi kalau untuk pelaporan, untuk orang pribadi itu di akhir Maret, 31 Maret. Kalau untuk badan di akhir April, 30 April gitu. Kita lapor di 2024 untuk perpajakan kita tahun buku 2023 gitu ya. Nah, terus sanksinya apa? Kalau misalnya telat lapor dulu. Kalau untuk SPT orang pribadi itu akan kena 100.000 dendanya karena terlambat. Tapi dia nggak terakumulasi sih, ya udah sekali aja 100.000. Kalau untuk badan kenanya 1 juta keterlambatan. Kita ngomong keterlambatan. Nah, kalau seandainya SPT ini ternyata ada kurang bayar pajak, kalau kita telat setor, berarti kan kita telat lapor, berarti kita telat setor juga. Nah, ini kenanya tuh sekitar 1% tapi per bulan. Nah, itu jadinya jalan terus tuh, tergantung. Kalau kan berarti kan deadline-nya adalah di Maret. Kalau kita bayarnya baru di April berarti sebulan. Kalau nanti lanjut lagi di Mei berarti sebulan lagi. Jadi dikaliin terus maksimal 24 bulan. Gitu untuk denda tersebut. Sama dengan yang badan, rate-nya 1%, kurang lebih 1% juga, karena itu berubah-berubah sih tiap bulannya, ada rate yang dikasih pemerintah gitu. Terus diingatkan juga mungkin untuk pemadanan NPWP dan NIK itu ya yang sebenarnya kan harusnya 2024 ini semuanya udah dipadankan, tapi dimundurin ya, jadinya di akhir Juni 2024. Sebenarnya kalau teman-teman lihat nanti di DJP online, kebanyakan tuh udah otomatis sih dipadankan, kayak divalidasi gitu, sudah tervalidasi. Nah, tapi kalau yang statusnya belum tervalidasi, mungkin perlu dicek. Jangan sampai tiba-tiba nanti mau lapor atau apa jadi repot sendiri gitu.
Oke, oke. Ya, tadi ya kalau nggak kita lapornya on time, kalau nggak kita dibungain 12% setahun. Benar, benar. Kurang lebih 12% setahun. Lebih tinggi daripada floating rate KPR, guys. Jadi silakan lapornya on time aja, bayarnya on time. Thank you banget, Ci, for the time. Appreciate it. Sama-sama. Thank you, thank you.